Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto dari Prodi Akuntansi. Saya adalah salah satu mahasiswa STEMB Bandung Business School. Saya di sini akan mewawancarai pengusaha inspiratif, yaitu Syekh Huda, salah satu pengusaha di bidang pemeliharaan hewan atau bisnis hewan. Terima kasih. Saya akan bertanyakan kamu sebagai pengusaha di bidang pemeliharaan hewan atau bisnis. Nah, saya ingin bertanya, saya salah satu mahasiswa kampus dari Bandung Business School. Saya mendapat tugas yaitu wawancara pengusaha inspiratif. Saya akan mewawancarai Sekuda karena saya adalah salah satu pengusaha di bidang pemeliharaan hewan. Boleh perkenalkan dulu? Baik, nama saya Seuda. Kebetulan saya mempunyai bisnis di bidang hewan peliharaan dan bisnis ini saya mulai dari hobi saya sendiri dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Kalau boleh tahu nama usahanya apa sih? Kalau nama usahanya itu kan saya transparan ya usahanya, jadi saya jualnya lewat media online. Nama perusahaannya itu bisa dilihat, namanya itu Aceh Pet Shop. Kalau usahanya di bidang apa? Usahanya di bidang hewan peliharaan. Jadi saya itu memperjualbelikan hewan peliharaan, tapi dengan catatan di sini hewannya itu bukan hewan yang dilindungi, tapi yang eksotis, yang dimana hewan-hewan ini banyak dipelihara oleh orang-orang. Kalau boleh tahu alamatnya di mana? Untuk alamat saya sendiri berada di Kampung Kancah, RT 5 RW 17. Kapan usaha atau dirintisnya ini usaha? Saya memulai usaha ini sejak masih di bangku sekolah ya, kelas 1 SMA kebetulan. Saya mulai awalnya coba-coba memelihara dulu. Saya awalnya pembeli, sebagai pembeli dulu. Saya membeli hewan-hewan sejenis reptil dan mamalia yang sering dipelihara oleh orang-orang ya yang hobi sama seperti saya. Tapi saya pikir kalau saya terus membeli mungkin tidak akan ada gunanya. Mungkin saya hanya merasa senang tidak mendapat penghasilan. Tapi saya coba dulu membeli beberapa hewan dan saya coba perbagus dulu kualitasnya. Lalu saya coba jual kembali dan alhamdulillah sampai sekarang masih seperti itu. Berapa karyawannya atau saat merintis sampai sekarang? Untuk karyawan kebetulan saya nggak punya karyawan ya, karena ini hobi pure dari saya sendiri. Soalnya orang-orang di rumah juga yang saya minta bantuan kepada mereka, mereka tidak mau karena apa sih gitu, hewan jijik mungkin ya, atau takut gitu. Jadi saya kelola usaha saya sama diri saya sendiri gitu, dari mulai perawatan, pembersihan, pemberian kandang, pemberian makanan dan lain-lain itu saya pakai usaha sendiri lah gitu, nggak ada karyawan. Kalau boleh tahu usahanya milik sendiri atau kerjasama? Untuk sampai saat ini saya masih kerjasama dengan salah satu teman saya yang sama juga penghobi kebetulan. Nah kebetulan dia itu suppliernya, jadi setiap kali ada yang memesan hewan peliharaan saya atau yang ingin memelihara peliharaan saya itu, saya ngambilnya di teman saya itu. Dan tapi alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki usaha sendiri gitu, jadi tidak ketergantungan juga sama. Boleh tahu mengapa tertarik dengan usaha atau pemeliharaan hewan? Kalau tertarik atau tidaknya sih, saya kan ini hobi ya, dan saya juga sering lihat-lihat di browser kalau misalnya hobi itu bisa dijadikan usaha. Dan saya coba dulu membeli beberapa hewan peliharaan seperti kucing,
biawak, ular, dan lain-lain. Nah, ketika itu saya sedang memelihara dan saya belum sempat terpikir untuk menjualnya. Lalu pas saya lihat media sosial, saya tergerak untuk mencoba dulu gitu. Saya pertama itu menjual kucing dengan harga 300.000 dan di situ saya merasa kaget gitu kenapa harganya bisa semahal itu, dan saya coba lagi sampai sekarang ya alhamdulillah berjalan gitu lancar. Kalau boleh tahu berapa modal awalnya kira-kira? Untuk modal awal saya itu kan saya orangnya itu jarang jajannya. Pas waktu sekolah saya seringnya bawa nasi dari rumah. Nah, uang jajannya itu saya sisihkan dan alhamdulillah setelah dihitung-hitung saya itu punya modal 1 juta. Dan ketika punya modal 1 juta saya belikan beberapa hewan yang orang-orang sedang minati atau yang sedang banyak dicari. Lalu setelah saya memiliki produknya, saya coba memperbagus kualitasnya dengan merawatnya dengan baik, memberikan makannya dengan baik, menjinakkan. Lalu saya jual dengan harga 300.000 sampai 500.000 dan itu alhamdulillah laku. Kalau boleh tahu waktu jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau waktu penjualannya sih 24 jam sebenarnya untuk pemesanannya, tapi untuk kirim-kirimnya kan saya juga udah kirim-kirimnya ke beberapa daerah gitu yang customernya tempat tinggalnya pada jauh ya, saya juga dikirim. Untuk waktu penjualannya itu 24 jam, tapi untuk waktu pengirimannya kita startnya dari pagi sih. Kalau malam kalau misalnya ada yang beli malam jam 8 nih, kami proses, cuman barangnya kami antarkan pagi hari. Langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik pelanggan? Langkah apa saja? Yang pertama itu saya ikut nebeng ke teman, karena kan teman saya juga pembisnis, cuman bukan di bidang hewan. Saya coba meminjam akun media sosialnya untuk mempromosikan hewan saya untuk dijual, dan setelah ada yang membeli, itu customer pertama saya mulai membuat akun media sosial saya sendiri dan saya langsung mempromosikan hewan-hewan di toko saya. Berapa harga barang atau hewan yang dijual setiap hewan? Untuk harga barang setiap hewan, contoh kucing ya, kalau misalnya kucing itu kualitasnya bagus nih, nggak ada minus atau nggak ada kekurangan dalam berupa fisik atau kesehatan, nah itu saya biasa bandrol dengan harga 500 sampai 700.000 untuk kucing Persia. Kalau misalnya untuk jenis reptil seperti biawak, ular, dan jenis kadal-kadalan lainnya, itu saya biasa jual dengan harga 100.000 sampai 300.000. Berapa kira-kira omset per harinya atau hewan yang dijual setiap hari? Kalau sebelum pandemi ini biasanya satu hari itu ada 5 sampai 10 pembeli setiap harinya. Satu harinya itu bisa ada 5 sampai 10 pembeli. Tapi pas pandemi ini kebetulan satu hari atau satu bulan ini kadang sampai 15 customer saja gitu. Itu juga nggak per hari sekarang, jadi ngambil customernya itu per bulan. Kalau dulu kan sebelum pandemi ini per hari, jadi per hari itu ada aja pembeli. Kalau sekarang saya batasi gitu, karena kan ada beberapa hewan juga yang bisa menularkan COVID-19 kan, jadi saya batasi. Berapa persen keuntungan yang didapatkan untuk setiap hewan yang dijual? Berapa persen keuntungannya? Kalau keuntungannya sih saya misalnya hari ini tuh laku 5 kucing dengan harga 3 juta nih. Saya fokuskan yang 1.200.000 untuk membeli
perlengkapan hewan-hewan saya, dari mulai dari kandang, dari shampoo buat mandinya, atau dari makanannya, dari susunya, dari segala macamnya. Saya yang 1.200.000 itu difokuskan untuk membeli perlengkapan untuk merawat hewan-hewan saya yang akan saya jual kembali. Nah, untuk sisanya yang 2 juta itu pure bersih untungnya gitu. Apa kelebihan hewan yang dijual atau produk yang dijual? Untuk kelebihannya paling dari kualitasnya sih, soalnya kan orang-orang penghobi gitu nyarinya yang kadang kualitasnya harus bagus gitu kan, dia berani bayar mahal asalkan kualitasnya terjamin. Tapi ada juga yang memang penghobi atau reseller mencarinya yang berkualitas agak kurang bagus gitu kan, supaya bisa dijual lagi dengan harga yang sudah mereka tentukan pastinya ya. Misalnya nih, saya itu punya 15 hewan yang kualitasnya kurang baik ya. Terus ada reseller yang memborong semuanya. Nah, untuk karena hewan saya itu kualitasnya kurang baik, jadi saya berikan harga murah. Lalu mereka menjualnya dengan harga yang sudah mereka tentukan sendiri. Apa yang menjadi ciri khas usaha yang dijalankan? Ciri khasnya sih yaitu beda dari yang lain gitu. Kalau misalnya yang lain kan fokus ada yang jualan baju, jaket, atau perlengkapan-perlengkapan yang tahan lama gitu atau masa umurnya panjang. Kalau saya itu ciri khasnya ya beda sendiri, terus memang di bidang hewan peliharaan ya, karena nggak jarang juga gitu orang-orang kan eh, jenuh mungkin pengen hewan peliharaan, jadi saya coba untuk berbisnis ini. Apa motivasi atau sejarah yang bisa diberikan ketika berdiri usaha ini sampai saat ini? Untuk sejarahnya, Motivasi. pertama motivasi saya sih eh, karena kan saya dulu pembeli ya, terus membeli hewan-hewan gitu yang saya belum pernah punya emang yang pertamanya. Tapi setelah saya pikir-pikir kok saya boros gitu, kenapa selalu membeli hewan-hewan gitu, kenapa nggak coba jual, siapa tahu dapat uang kan. Itu pertama motivasinya, karena memang boros sih saya, boros uang karena memang ingin mencoba memelihara sesuatu yang baru kan. Jadi saya pikir gimana caranya harus balik modal. Dan pada saat itu ketika saya masih menjadi seorang pembeli, saya cobalah untuk menjual sedikit-sedikit produk saya gitu, atau hewan yang telah saya beli gitu. Saya kan suka banget ya sama hewan. Nah, saya coba jual dulu satu persatu dan alhamdulillah laku gitu. Satu persatu itu laku dan saya kaget gitu. Soalnya saya belum pernah dapat uang hasil dari bisnis sendiri kan ya. Jadi ya mungkin motivasi saya yang bisa dibagikan kepada Agus mungkin ya, itu ketika kita membeli sesuatu, kita harus bisa memikirkan bagaimana caranya untuk balik modal lagi. Kendala yang dihadapinya banyak. Kalau kendala sih paling dari pengirimannya, soalnya kan ada beberapa lembaga pengiriman barang yang memang tidak memperbolehkan mempacking atau mengirim hewan ya. Terus dari pembeli juga biasanya ada yang terkendala soal pembayaran nih. Kan saya pakainya Rekber itu atau rekening bersama. Rekening bersama di sini maksudnya ketika misalnya ada pengencelan barang atau pereturan, jadi uangnya itu bisa langsung masuk ke rekening saya, atau ketika pembeli tidak jadi membeli, uangnya itu akan tetap di rekening pembelinya. Kendalanya sih itu aja paling. Tips apa saja sehingga usahanya ini bisa maju seperti sekarang? Tipsnya sih paling kalau misalnya mau jual
selain hewan nih, misalnya baju ya, baju itu harus packingnya rapi, terus jangan ada minus atau kecacatan dalam produknya gitu. Terus ya mungkin dari harga juga, lihat kualitasnya. Tipsnya sih ya paling itu dari utama. Kalau hewan sih kan dari kualitas, dari umur, dari harganya juga kan memang beda dari yang lainnya. Apakah bisa berbagi tips dari untuk calon para pengusaha? Tips dan triknya. Untuk para calon pengusaha baru nih, yang mau merintis usahanya, saya hanya memiliki sedikit tips sih dan trik gitu. Untuk tipsnya, pastikan kalian itu udah benar-benar niat pengen membuka bisnisnya gitu. Karena kalau misalnya nggak ada niat sama sekali, ya dijalankan juga percuma. Terus jangan banyak ngeluh dan banyakin usaha deh, jangan banyak ngeluh pokoknya. Kalau misalnya banyak ngeluh terus gak ada usahanya, ya kapan mau majunya? Dan kalau misalnya nggak ada usaha, kayak misalnya promosi barang atau promosi produk gitu, ya kapan majunya juga. Yang penting sih niat, usaha, dan jangan banyak ngeluh. Terus kalau bisa punya partner gitu, partner kerja, biar kalau misalnya kita lagi jatuh atau rugi atau bangkrut dulu misalnya, kita ada yang backup gitu, ada yang memotivasi. Terus triknya sih ya nabung dulu untuk modalnya mungkin, dan cari partner aja sih untuk bisnisnya. Itulah wawancara dan hasil wawancara dari pengusaha kita, itu Sehuda. Mudah-mudahan usahanya Sehuda selalu berkembang dan selalu maju. Terima kasih kepada Sehuda atas berbagi ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Itulah wawancara dari pengusaha. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.